Saya datang ke Bali. Minoriti Muslim di Bali sih tak banyak orang. Mereka kurung saya dalam bilik kecil, bilik sebesar mihrab imam. 20 orang bawa pedang, bawa keris nak membunuh saya. Jangan kamu tazkirah sini. Saya waktu itu, saya sampai sekarang pun heran, tak ada takut saya sikit pun waktu itu. Sekarang ni membayangkannya pun saya takut. Sekarang bila saya bayangkan, tapi waktu itu tak ada sikit. Memang saya dah siap mati waktu itu. Waktu itu. Disitulah saya tahu bahwa takut itu bukan dari kita, Allah yang bagi. Saya bilang saya tidak. Dia suruh saya cium bendera merah putih itu suruh cium. Saya tak mau. Untuk apa kamu suruh cium saya? Datuk nenek moyang saya yang berjuang dulu membunuh Belanda. Sultan kami yang membagi 11 juta golden untuk kemerdekaan. Kenapa pula kamu yang suruh saya? Saya tak mau. Kalau kamu tak mau, kamu keluar sekarang dari pulau ini. Saya akan keluar, kata saya. Saya akan pergi. Saya tak mau. Datang satu orang. Ustaz Abdul Somad, itu kaum muslimin di Masjid An-Nur sudah berkumpul 5.000 orang. Ini akan terjadi perang kalau sampai begini. Akhirnya saya tetap bertahan, tapi apa yang dia suruh saya tak mau. Sampai akhirnya datanglah raja dia, agamanya Hindus. Raja dia duduk di masjid. Saya yang akan kawal Ustaz Abdul Somad. Tak ada seorang pun yang boleh mengganggu Ustaz. Dia duduk situ, saya bagi tazkirah di Masjid An-Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kali saya melihat video Abdul Somad ini melewat beranda saya di media sosial saya. Saya tidak tahu ini video lama atau video baru atau video lama diedar-edarkan kembali, saya kurang paham. Tetapi pernyataan di video yang banyak beredar di media sosial saat ini itu perlu saya klarifikasi, karena pernyataan Abdul Somad 100% tidak seperti yang terjadi di lokasi saat itu di bulan Desember tahun 2017, 9 tahun yang lalu, di salah satu hotel berbintang di Denpasar, Bali. Saya tidak tahu tujuannya Somad ini mengeluarkan cerita itu. Konteksnya saya tidak tahu karena itu saya terima dari potongan-potongan. Tetapi dari cerita tentang apa yang dia alami di Hotel Aston saat itu tidaklah benar 100%. Sekali lagi, apa yang dia sampaikan 100% tidak benar. Karena apa? Karena saya ada di lokasi saat itu dari awal sampai akhir. Dari dia tidak berani muncul sampai berani muncul. Ini saya ceritakan yang sebenarnya dari saya atas nama Allah Subhanahu wa taala dan atas nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Saya menyatakan bahwa ini benar adanya dari apa yang saya ceritakan ini. Ada beberapa poin yang saya tangkap di situ. Somad bilang mengurung dirinya, Somad bilang dia dikurung di tempat yang lebarnya selebar mihrab. Padahal saat itu kita bertabayun di ballroom hotel berbintang tersebut. Bayangkan kalau ballroom di hotel berbintang luasnya seberapa. Bagi yang sering menginap atau pernah datang di hotel berbintang pasti tahu luasnya ballroom di hotel berbintang itu seluas apa. Tapi dia bilang dia dikurung di tempat seluas selebar mihrab. Yang kedua, dia menyatakan, dia bilang 20 orang bawa pedang untuk bunuh dia. Masya Allah, fitnah yang gampang sekali kau lontarkan, Mat. Tidak benar itu 100%. Saya sampaikan yang sebenar-benarnya. Wallahi, tidak ada orang sejumlah 20 orang yang bawa pedang. Apalagi di saat itu banyak polisi brimob yang berjaga-jaga. Ada satu orang, dan itu sahabat saya, yaitu Jero Ismail, membawa tongkat komando, bukan pedang, bukan. Membawa tongkat komando, dan pertemuan itu untuk tabayun, bukan untuk bunuh dia. Pertemuan itu untuk tabayun atas keterlibatan dia dengan HTI, Ormas Terlarang, dan terkait pernyataan-pernyataan dia yang rasis terhadap non-muslim saat itu. Di akhir tabayun,
kita bersepakat bersama-sama mencium bendera merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya. Bukan meminta dia mencium, tapi kita bersama-sama mencium bendera merah putih. Bukan kita meminta dia yang mencium bendera merah putih saja, tapi bersama-sama dengan menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Akhirnya disepakati Somad mau melakukan itu bersama-sama, dan pelaksanaannya di ballroom, di tempat ruang tertutup, di tempat tabayun tadi. Itu atas permintaan Somad, karena dia tidak mau dilihat banyak orang, dan dia hanya meminta beberapa orang yang punya kepentingan saja untuk bersama-sama mencium bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan di poin selanjutnya, di saat semua berjalan dengan baik, sudah kondusif, kesepakatan didapatkan, Jero Ismail, ini saya dengar sendiri, saya lihat sendiri, menyampaikan kepada Somad bahwa saudara Hindu di Bali, saudara Hindu Bali di Indonesia tidaklah banyak. Karena itu untuk kita saling bergandengan tangan sebagai saudara. Dan Jero Ismail tegaskan saat itu kepada Somad bahwa dia akan menjamin keselamatan Somad selama dia tausiah di Bali. Dan Somad meresponnya dengan memeluk dan dipeluk oleh Jero Ismail saat itu. Tapi ternyata saat dia pulang dari Bali, dia konferensi pers bahwa dia mendapatkan persekusi dan melaporkan beberapa orang termasuk Jero Ismail dan saya ke Polda Bali. Padahal di saat Jero Ismail menyampaikan bahwa dia siap menjamin keselamatan Somad di Bali selama dia tausiah, Somad menyampaikan terima kasih. Tetapi apa daya, ketika dia balik ke kampungnya, dia konversi pers, dia menceritakan kebullshitan seperti di video ini. Dia ulangi lagi di video ini apa yang dia sampaikan, apa yang dia fitnahkan kepada kami warga di Bali. Baik teman-teman, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah ya cerita. Ini bukan cerita ya. Kalau cerita tuh pagi cerita nggak ada buktinya. Ini ada bukti bahwa Somad memutarbalikkan fakta dan dibantah oleh Al-Jawali ya, yang pada saat itu juga berada di lokasi, dan itulah ceritanya. Jadi pada saat mencium bendera merah putih itu hanya pihak-pihak tertentu saja yang masuk, ada orang lain, ada mencium. Ya kalau kita lihat fatwa-fatwa Somad itu memang fatwa provokator ya. Konsep orang ini adalah konsep provokator atau bukan penyatu bangsa gitu, enggak. Jadi dalam penyebaran atau pendakwah ya, dia itu melakukan provokasi. Dan yang dia ceramahkan itu ya katakanlah bukan tugas berat ya. Tugas Somad itu bukan berat ya, beda dengan para wali. Gini maksudnya, bukan tugas berat itu bukan menyebarkan Islam kepada non-Islam ya. Jika dia ke Hindu atau ke Bali, maksudnya dia cuman berdakwah dengan orang-orang yang sudah siap mendengarkan dia yang datang. Yang berat itu adalah melakukan dakwah dengan orang-orang yang tidak siap menerima Islam. Ini berat ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi, oleh wali-wali songo gitu. Itu dilakukannya penyebaran Islam terhadap non-muslim. Kalau Somad melakukan gaya seperti ini terhadap non-muslim, katakan ke Bali datang langsung masuk ke pedesaan Hindu, melakukan ceramah-ceramah dengan ilmu fikih, tebas lehernya.
Begitu teman-teman. Yang berat itu memperkenalkan muslim kepada non-muslim, bukan mendakwahkan atau menyiarkan muslim kepada orang yang sudah muslim. Nah, kalau kita lihat perkembangan Islam di masa Wali Songo ya. Nah, ini cara pendekatannya itu bukan cara dengan dakwah gaya-gaya somat ya. Kalau dakwah gaya somat itu tentu saja udah dibun-bun lah gitu ya oleh orang Nusantara. Jadi pendekatan budaya ya, seperti contohnya dengan wayang, gamelan gitu, reog dulu ya para wali ini. Dan pendekatannya itu bukan dengan pendekatan fikih, bukan. Jadi pendekatan tasawuf ya. Lebih pendekatan antar manusia sebagaimana dilakukan oleh Wali Songo tersebut ya. Jadi nggak ngawur seperti ustadz-ustadz yang ada sekarang ya. Mereka kan arogan gitu ya, sok berani ya, mereka berani ngomong kayak gitu karena apa? Karena mereka sudah berdakwah di depan muslim, berdakwah di masjid ya, pengajian itu udah berdakwah di depan situ, makanya ngomongnya jadi ngawur, ngelantur. Jadi berani mengungkapkan itu karena mereka tahu ini seiman ya, gak bakal menolak lah. Coba kalau mereka datang ke gereja, berdakwah di gereja, atau datang ke kuil, berdakwah di kuil atau candi gitu ya, nggak mungkin cara-cara fikih ini bisa masuk, nggak mungkin, karena cara fikih ini cara-cara Arab gitu ya, itu ditolak oleh Nusantara pada saat itu ya. Pak kita ambil contoh ya di kitab Musoroh dulu ya, di ceritanya atau di literasi yang Pak kita ambil dari Atlas Wali Songo ya. Atlas Wali Songo, Sultan Al-Agaba itu mengirimkan 2000 keluarga untuk menyebarkan Islam di Nusantara di abad ke-10. Apa yang terjadi? 2000 keluarga dalam waktu 1 tahun tinggal 200 keluarga. Itu hasilnya kalau Islam disebarkan secara fikih, itu dibun-bun, penggalin kepala lah oleh penduduk Nusantara. Akhirnya Sultan Al-Gaba mengirim Syekh Subakir ya, untuk bernegosiasi dengan ulama-ulama Jawa setempat ya, dalam tanda petik bukan ulama Islam, supaya umat Islam yang dikirim Sultan Al-Gaba tidak dibun-bun gitu ya. Ya, setelah tugas itu selesai, Islam juga tidak berkembang. Abad ke-10 itu tidak ada perkembangan. Perkembangan Islam itu mulai abad 1470 ke 1520 itu sangat pesat yang dilakukan oleh Wali Songo dengan teori atau gaya tasawufnya. Nah, cuman setelah selesai tadi ya tugas dari Syekh Subakir, dalam kitab tersebut Syekh Subakir itu pulang ke negaranya, ke Persia. Tapi dalam versi Jawa ya, kita masih bisa lihat makam Syekh Subakir itu ada di Gunung Tidar di Magelang. Nah, jadi ada 2 versi ya, biasalah kalau sejarah itu bermacam-macam versi. Oke, kita balik lagi ke masalah Somat. Somat ini memang salah satu sales dari HTI, kemudian juga Muhibbin juga. Jadi wajar gitu kalau dia melakukan seperti itu. Muhibbin ini adalah anak buahnya Habib itulah ya. Jadi begitulah ya gaya Habib, kan tahu sendiri Habib itu ya. Habib itu cenderung membuat suatu kebohongan gitu kepada publik, atau lebih cenderung kebodohan publik. Tapi tidak semua Habib ya. Ada satu Habib yang tidak mau dipanggil Habib dan akhlaknya baik sekali, yaitu Quraisy Shihab gitu ya. Ya, Pak Agi tetap berpikir secara objektif gitu. Habib yang paling
baik ya dalam akhlak. Menurut Pak Agit di sini adalah Qurrai Shihab, di mana beliau sendiri tidak mau dipanggil Habib. Nah, setelah kita tahu bahwa Somad itu ya seorang sales ya. Nah, di sini kita harus benar-benar bisa memilih gitu ya. Pencerahan kepada umat-umat Islam supaya bisa memilih gitu ya. Pada pendakwah-pendakwah ini ya. Yang mana yang harus diambil ajarannya, yang mana tidak gitu ya. Karena banyak sekali pendakwah-pendakwah itu yang melakukan kebohongan. Menurut Pak Agit ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.